Okay, good morning students. How are you? I hope you are fine. Oke, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, anak-anak. This morning we will study about the name of the things in the living room. Nama barang-barang atau benda yang ada di ruang tamu. Oke, simak baik-baik. Halo murid-murid Ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi chapter 4 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Materinya adalah The Names of the Things in the Living Room. Are you ready to study? Let's check it out. Well, murid Ibu yang terpelajar, pada buku When English Rings a Bell halaman 70, materinya adalah, kita baca dulu ya, observing and asking question. Kita melakukan observasi dan saling bertanya. We will tell the names of the things in the living rooms. Kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di ruang keluarga. Their numbers and their location. Nah, jumlahnya dan letaknya. Jadi jumlah apa? Jumlah dari benda-benda tadi dan lokasi tempat dia berada. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of things in the living room. Kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda di ruang keluarga. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru kita satu demi satu. Then, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata-kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Well, murid Ibu, sekarang lihat ini gambar pada halaman 70 di buku When English Rings a Bell. Kita baca dulu ya, sesuai perintah tadi. 2 bags, 2 tas. Some pictures, beberapa gambar. Many books, banyak buku. A lamp, sebuah lampu. A bookcase. Ini coba lihat gambarnya apa? Rak buku. A telephone. Telepon. A television. TV. A pair of curtains. Sepasang tirai. A sofa. Sebuah sofa. A table. Sebuah meja. A carpet. Sebuah karpet. Nah, murid Ibu, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, di sini ada jumlahnya ya. Ini jumlahnya 2, maka bags-nya wajib berakhiran s. 2 bags. Di sini ada jumlahnya some. Some artinya beberapa. Nah, kalau ada some berarti jamak, maka kata bendanya wajib berakhiran s. Some pictures. Ya, beberapa gambar. Itu yang perlu diingat. Ini many. Many artinya juga banyak. Nah, karena dia banyak, maka bukunya wajib berakhiran s. Many books. Nah, bagaimana dengan Ini karena bendanya hanya satu saja atau singular. Maka kita pakai namanya adalah artikel. Jadi itu artikel dalam bahasa Inggris. Selain juga ada an. Nah, penggunaan dan an sudah Ibu bahas di video Ibu sebelumnya. Silakan dilihat ya. Yang terpenting, dan an merupakan artikel untuk menunjukkan benda yang bisa dihitung. Nah, sekarang bagaimana dengan a pair of? Ini juga untuk menghitung. Tapi hitungannya tidak satu, tapi ini karena ada 2, maka dibilanglah a pair of, sepasang.
Nah, pembahasan ini nanti bisa Ibu buatkan videonya lebih detail ya. Yang terpenting, ini bukan hitungan seperti dan en, cuman ini adalah satu rangkaian, satu rangkap gitu ya. Nah, apakah kurtannya pakai S juga? Iya, karena dia sepasang, ada dua. Oke, bagaimana dengan E? E itu dianggap singular atau artikel yang dipakai hanya untuk benda yang dapat dihitung. Karena semuanya ini bisa dihitung. Ada benda yang tidak bisa dihitung, ada. Seperti air, itu tidak bisa dihitung. Tapi nanti menggunakan ukuran benda yang tidak bisa dihitung. Atau, oke, Ibu kasih contoh ya. Seperti a pair of ini aja. Nah, jadi ada benda yang tidak bisa dihitung. Kita akan menggunakan measurement uncountable noun. Oke, ini salah ketik ya. Measurement. Measuring ya, measuring. Measuring uncountable nouns. Nah, seperti apa contohnya uncountable itu? Benda yang tidak bisa dihitung, misalnya coklat. Kita pakai a bar of chocolate. Sebatang coklat. Nah, ini tidak bisa dihitung, coklatnya nggak bisa dihitung. Jadi penggunaannya sebaiknya disebutnya dengan sebatang coklat, dua batang coklat. Nah, ini namanya measuring uncountable noun. Apalagi contohnya? Misalnya butter. You know butter? A pack of butter. Butter itu margarin seperti itu ya. Nah, kita ngitungnya sepak butter. Nggak mungkin satu butter, dua butter, nggak mungkin. Jadi a pack of butter. Kemudian contoh lagi yang tidak bisa dihitung, misalnya apa ya? Oke. Sabun misalnya. A bar of soap. Nah, jadi ini namanya ukuran untuk uncountable noun. Kemudian air misalnya. Air nggak mungkin satu air, dua air. Berarti kita hitungnya mungkin sebotol kah, segelas kah. Contoh sebotol ya. A bottle of water. Karena air nggak bisa dihitung. Nah, kurten ini gimana? Kurten ini kan nggak mungkin satu kurten, dua kurten. Pasti dia berpasang-pasangan biasanya ya. So, a pair of curtains. Nah, seperti itu. Ada contoh lain apa lagi? Cookies bisa juga. Cookies itu bisa dihitung kan, Bu? Bisa. Tapi kalau seandainya kita ngitungnya sebotolnya itu bagaimana? A jar of cookies. Nah, jadi alat ukurnya a jar. Gitu. Nah, paham? Ini yang namanya tadi materi tentang, Ibu ke ataskan, the numbers, jumlah dari benda-benda, the things in the living room. The things in the living room. Nih, roomnya ya. Oke, kita lanjut ke halaman 71. Ibu baca ya. We will tell the names of the things in the living room. Kita akan sebutkan nama-nama benda yang ada di ruang keluarga. Their numbers and their location. Jumlah dan lokasinya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will plan what to say about each things in our notebook. Kita akan rencanakan apa yang akan kita katakan to say about a thing, untuk menyebutkan benda-benda yang ada di notebook kita, catatan kita. Like the examples, sebagai contoh tadi ya. Finally, we will report all our findings orally to the class. Terakhir, kita akan laporkan temuan-temuan kita secara oral atau secara lisan di depan kelas. We will use a dictionary. Kita gunakan kamus. We will
spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan eja kata-kata dan gunakan punctuation, tanda baca yang benar. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan sebutkan kata dengan lantang, jelas, dan tepat. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jika kita ada masalah atau kesulitan, kita bertanya kepada guru untuk meminta bantuan. Nah, murid ibu coba lihat ini. Nah, ini yang harus dikerjakan ya. There are many things in the living room. Ada banyak hal atau banyak benda yang ada di ruang keluarga. There is a big window. Ada jendela yang besar. Next to the window, there is a big picture. Di sebelah window atau jendela ada gambar besar. Ada satu gambar besar. Coba kita cek. There is a big window. Mana the big window? Ini dia a big window. Nah, ini yang ada kursian ini, a big window. Nah, kemudian yang kedua katanya next to the window, di sebelah window, di samping window jendela ada gambar besar, ada satu gambar besar. Ayo kita cek. Nah, ini dia gambar besar. Nah, ini gambar besarnya. Ini window, next to the window ada gambar besar. Nah, yang akan ibu terangkan di sini adalah ada penggunaan there is. Nih, there is. There is itu artinya ada. Oke, there is dan there are artinya adalah ada dalam bahasa Indonesia. Ada. Ini juga artinya ada. Oke, sebentar. Nah, nanya ada. Oh, salah lagi. Ada ya. Nah, apa bedanya, Bu? There is dan there are. Nah, perhatikan. Kalau yang kita ceritakan atau deskripsikan itu hanya satu saja, maka kita pakai there is, tunggal. Ini hanya ada satu jendela, kan? Nah, there is a big window. Namun, jika yang kita ceritakan atau sebutkan itu lebih dari satu atau plural, atau disebut juga jamak dalam bahasa Indonesia, maka kita pakai there are. There are two window misalnya. Nah, ada dua jendela. Kalau ada dua jendela besar gimana, Bu? There are two big windows. Nah, windows-nya pakai S. Coba lihat ini, windows pakai S. Kenapa? Karena di sini sudah ada two, dua. Jadi kalau dia jamak, maka bendanya wajib bertambah S. Ibu ulangi lagi. There is artinya ada. There are artinya ada. Tapi penggunaannya satu untuk yang tunggal atau singular, bendanya tunggal, dan satu untuk jamak atau plural, bendanya lebih dari satu. Gimana? Murid ibu paham nggak?